ตังมังกลังมุตตมังปาริรูปาเรสวะโสจาภูเบจากตาปุญญตาอาตาสัมมาปณิทิจาเอตนัสสะปฏิฆาตายาตังสัมมากัสสวะตะdi dalam ruang air Hah? Hah? Everest. Bukan Everest, Everest. Ya. Hah? Oke, dengar dulu bentar, nanti siap-siap buat meditasi. Nah, sebelumnya dengar dulu apa ini. Sebelah saya ada ini Samanera baru datang. Kalian sudah kenal ya? Belum kenal? Nah, bareng-bareng kalian ini kesini, gimana kalian nggak kenal? Hah? Belum tahu namanya? Nah, biar beliau perkenalkan diri lah, kasih kesempatan ya. Oh, namanya siapa? Usianya berapa? Pekerjaan sebelumnya apa? Atau statusnya apa sebelumnya? Nah, nanti sampai jadi Samanera apa ya, alasannya? Ya, biar kalian lebih kenal lah. Dan akan tinggal di sini sampai bulan depan 10 Maret. Nah, silakan Samanera. Nama budaya. Ya. Nama saya Samanera Robi, umur 51, udah tua. Nah, menjadi Samanera untuk membina diri ya, menghilangkan kilesa. Beri status nanti. Status. Sekarang status lajang. Nah, emang sebelumnya nggak lajang? Sebelumnya nggak lajang. Ya, itu punya anak Bante saya. Oh, anak berapa? Anak satu, sudah kerja di BCA. Laki? Laki, kuliah juga di Untar. Oh, Jadi udah bisa mandiri lah, udah bisa ditinggal Bante. Anak. Jadi tinggal orang tuanya membina diri untuk mencari kebaikan lebih baik. Nah, istri setuju berarti ini ya? Istri saya udah pisah Bante. Oh, Istri udah pisah dan udah meninggal juga. Sebelum mama saya meninggal, istri meninggal. Aturan saya udah mau jadi Samanera tahun 2021 karena harus merawat orang tua. Jadi saya balik dulu Bante, merawat orang tua. Sekarang sudah selesai merawat orang tua, balik lagi saya jadi Samanera. Dan melanjut menjadi Bante. merawat orang tua dua-duanya ya? Orang tua dua-duanya. Tuh, orang tua dua-duanya. Sampai meninggal keduanya. Bareng-bareng meninggalnya? Enggak, yang satu tahun udah lama, yang papa udah lama lah. Mama baru September bulan kemarin. Samanera anak satu-satunya? Saya anak ketiga. Anak ketiga bontot? Ada lagi adik saya yang bontot. Tapi Samanera yang rawat? Tapi saya yang rawat. Oh. Laki-laki rawat? Iya. Ayah dan ibu? Iya, semuanya laki, berempat saya laki semua. Oh. Jadi anak laki semua bisa rawat ayah ibu. Halo. Lumayan lama lah Bante rawat ibu sampai nggak bisa buang air sampai di kasur gitu, sampai kencing buang air. Tanpa bantuan ini ya, perawat ya? Nggak ada Bante. Iya, saya rawat sendiri. Oh, sendiri orang tua. So, kalian bisa ambil contoh lah. Ya. Bentuk bakti
bakti yang sangat besar. Hanya ada satu kesempatan. Nah, orang tua cuma ada satu. Ada dua, ayah dan ibu, itu satu ya kesempatan. Kalau sudah lewat sudah habis, nggak ada kesempatan lagi. Makanya saya bertekad Bante, setelah lulus orang tua saya mau masuk wihara Bante. Ternyata terkabul Bante. Ya kan? Doa itu ya, doa rawat orang tua mungkin ya Bante. Okay. Saya berada di tanah, setelah merawat mama saya selesai, saya bakal masuk wihara. Ada aja jalannya Bante. Oh. Coba ada pertanyaan nggak kalian tuh? Suka dukanya gimana? Suka dukanya? Banyak. Banyak Oh. dukanya. Banyak dukanya. Hidup banyak dukanya. Tapi ya dijalani lah. Oh. Jadi kalau siapa belum belum merasakan ya belum tahu. Iya. Belum tahu Iya. bagaimana rasanya merawat orang tua itu. Apalagi udah demensia Bante, udah lupa ingatan. Jadi dia udah nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa? Anak-anak sendiri lupa Bante. Cuman dia taunya makan, udah. Taunya makan. Iya. Buang air ya di kasur, kencing di kasur, semuanya Tapi jalan bisa? udah nggak bisa Bante. Udah ada di kasur aja. Oke. Nah, itulah kurang lebih riwayat singkatnya ya. Jadi kalian buat gambaran. Ya untung anak bisa mandiri Bante, jadi nggak terlalu ini juga nggak terlalu merepotkan anak. Oke, selanjutnya siap-siap. Nah, dengar kalau begitu. Udah kenal ya. Udah nggak ada yang mau tanyakan? Oh. Bagi kalian yang perempuan berarti harus bisa lebih gitu. Kalau lelaki saja bisa seperti itu, yang perempuan kalau sampai tidak bisa ya gimana, keterlaluan lah. Ya kan? Apalagi sudah ini kalian ke wihara sering-sering, kalian dengar Dhamma, ajaran Sang Buddha juga sering-sering. Sang Buddha ajarkan Pubakari, Katanyu, kata Wedita, dua orang yang sulit ditemukan di dunia ini. Nah, yaitu Pubakari itu orang yang memberikan kebaikan itu dengan tulus. Nah, salah satunya orang tua, yang kedua orang tua. Nah, terus Katanyu, kata Wedita, itu orang yang sudah dapat kebaikan dari orang lain, itu tahu budi dan berusaha untuk membalaskannya pada saat-saat yang ada kesempatan. Nah, itu Katanyu, kata Wedita. Dua orang ini langka sekali di dunia ini. Dan Katanyu, kata Wedita, orang yang tahu budi orang lain dan berusaha untuk membalaskannya, itu berada dimanapun tidak akan pernah merosot. Nah, maka terus berkembang. Nih, lihat kalau misalnya contoh bagaimana Samanera setelah itu bisa menemukan jalannya. Nah, ada terbuka jalan sedikit demi sedikit. Nah, ada cerah, ada cercah. Nah, secercah cahaya membawa ke jalan Dhamma. Nah, kayak paling kita harapkan ya, beliau jadi biku, jadi seorang samana yang bisa membantu perkembangan Buddha Dhamma, terutama ya untuk dirinya sendiri juga. Semoga tujuannya tercapai. Nah, selanjutnya kita siap-siap meditasi ya, jaga ketenangan, ambil posisi duduk. Oke, pejamkan matanya. Biasa di sini kita duduk dengan posisi, kalau bahasa Indonesianya biasa disebut dengan posisi setengah teratai. Ya, jadi sambil biar dilihat ini posisi setengah teratai. Nah, kaki kanannya itu dinaikkan di atas kaki kiri. Nah, lalu tangan kanannya atas tangan kiri. Nah, ini adalah posisi setengah teratai. Ini posisi meditasi setengah teratai. Kalau itu namanya nangkat samadhi, nah bahasa Thailandnya. Tapi ada juga di sana juga cara lain, itu namanya teratai penuh. Kalau kalian pernah dengar teratai penuh? Lihat. Kalau teratai penuh itu posisinya kaki kirinya naik dulu dari kaki kanan. Lalu kaki kanan naikkan lagi dari kaki kiri. Ini namanya teratai penuh.
Kalau di Thailand disebut dengan nangkat samapet. Nah, nih. Ini teratai penuh namanya seperti ini. Nah, ini boleh dicoba bagaimana terserah. Nah, di umumnya biasa yang dipakai ya setengah teratai. Nah, seperti posisi rupang Buddha. Nah, jadi setelah ambil posisi yang nyaman, nah ini posisi meditasi lah yang nyaman. Nah, karena itu untuk melancarkan proses dalam mengembangkan perhatian, konsentrasi. Nah, jadi tidak terlalu terkesan santai atau terlalu seakan terkesan biasa-biasa saja. Nah, jadi ada perbedaan. Mana orang yang sedang praktek duduk meditasi, mana orang yang sedang duduk santai, duduk rileks atau duduk menyender. Jadi bisa dibedakan. Nah, kalau kita duduk samadhi, nah itu akan lebih menjaga posisi diri, juga orang lain yang lihat juga akan tahu sehingga tidak mengganggu. Jadi dalam bersuara, dalam berbicara, orang lain akan lihat, oh orang ini sedang latihan meditasi, jadi jaga ketenangan. Nah, ini kita juga yang sedang meditasi dengan posisi tersebut layaknya benar-benar siap. Seperti kalau upacara misalnya, itu juga kan ada posisinya. Berdiri dengan tegak, telapak kakinya itu dibuka sekitar 45 derajat bagian ujungnya. Lalu posisi tangannya, tangan kanan, tangan kirinya diletakkan di sampingnya, samping pinggangnya, dengan tangannya juga di kepal. Nah, itu kan posisi upacara. Jadi berbeda dengan berdiri biasa-biasa saja. Mana berdiri saat upacara, mana berdiri saat normal, saat santai. Nah, ini juga sama, mana duduk saat duduk santai, mana duduk saat duduk meditasi. Nah, selanjutnya jaga pikirannya untuk tetap dalam ketenangan. Perhatikan pernapasan, napas masuk, napas keluar. Para guru di Thailand, khususnya dari aliran Lumpuman Huridato, beliau akan mengajarkan untuk menambahkan dengan kata Buddho. Napas masuk Bud, napas keluar Do. Napas masuk Bud, napas keluar Do. Bud Do, Bud Do. Tempatkan terus menerus pikiran di sana sebagai objek perhatian. Jangan sampai pikirannya lepas berkelana ke masa lalu, memikirkan hal-hal yang sudah berlalu, memikirkan kesalahan-kesalahan yang sudah tidak dapat lagi diperbaiki atau apapun itu. Itu jangan lagi dipikirkan karena tidak ada gunanya. Dipikirkan seperti apapun tidak akan mengubah apapun. Yang terpenting adalah fokus pada saat ini. Mana yang bisa diperbaiki juga perbaikinya saat ini. Bukan perbaiki di masa lalu ataupun masa depan, karena hidup kita adalah saat ini. Dan kalau terpikir ke masa depan, berangan-angan seperti ini seperti itu, menghayalkan ini dan itu, nah itu juga belum nyata, belum tiba, dan juga tidak tahu apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak. Jadi makanya yang namanya di dalam melatih pikiran saat meditasi itu adalah benar-benar melatih untuk menempatkan kesadaran pada saat ini, pada kekinian. Ingat bahwa kita hidup itu saat ini, bukan 1 detik yang akan datang, bukan 1 menit yang akan datang, bukan juga pada 1 hari, bahkan 1 tahun. Jadi kita hidup pada saat ini. Napas masuk dan napas keluar itu masih ada, itulah masih ada kehidupan. Kapan napas masuk tidak keluar lagi, nah itu juga selesai. Kapan nafas keluar tidak masuk lagi, nah itu juga selesai. Nah, makanya ada nafas ini berharga untuk diperhatikan. Nah, jadikan itu objek untuk menempatkan kesadarannya agar semakin lebih mawas diri lagi, lebih kokoh lagi, lebih memiliki kebijaksanaan lagi. Nah, selanjutnya terus-menerus dijaga kesadarannya, jaga ketenangannya sampai diberikan instruksi
kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.